Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya, dosen pengampu manajemen aset dan liabilitas. Pada pertemuan kali ini akan diselenggarakan secara online. Ya, saya menggunakan rekaman ini sebagai pengganti kehadiran saya di kelas karena ada satu kegiatan yang tidak memungkinkan saya untuk bisa hadir di kelas. Jadi, untuk pembelajaran kali ini kita akan menggunakan, rekaman video ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi dari, semangat teman-teman semua untuk tetap kuliah ya, walaupun kita laksanakan secara online. Oke, saya sedang sharing materi, kelihatan ya? Oke, dari materi ini kita akan mempelajari manajemen aset dan liabilitas. Di sini kita akan belajar mengenai fungsi utama bank. Ya. Jadi bank dia merupakan lembaga intermediasi atau intermediary institution di mana si bank syariah ini ataupun bank konvensional ataupun bank secara umum mereka menjadi lembaga perantara antara unit surplus dengan unit defisit. Unit surplus di sini maksudnya adalah para nasabah yang memiliki kelebihan dana dan menitipkan atau menyimpan uangnya di bank, ya. Sehingga bank akan menjadi, pihak yang mengelola terhadap dana yang dititipkan oleh para nasabah, ya. Kemudian selain sisi surplus ada juga sisi defisit atau, masyarakat yang mereka kekurangan uang ya, atau mengalami defisit sehingga membutuhkan pinjaman dari perbankan. Ya, jadi bank ada di tengah-tengah antara pihak yang memiliki kelebihan uang atau dana dengan pihak yang memang kekurangan dana. Oke. Fungsi dari bank syariah adalah menghimpun dana, menyalurkan dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ya, seperti fungsi yang sebelumnya kita bahas bahwa fungsi bank syariah adalah menghimpun dana dari unit surplus, kemudian menyalurkan dana dari unit defisit dan juga memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ketiga fungsi di atas itu mengacu pada model transaksi yang dibenarkan Islam seperti murabahah, mudorobah, musyarakah, ijaroh, dan lain sebagainya. Nah, dana-dana yang dikumpulkan dalam fungsi ini itu bisa dalam bentuk giro, tabungan, dan juga deposito. Ya, yang mana giro, tabungan, dan deposito ini adalah dana yang dititipkan oleh para DPK atau dana pihak ketiga atau istilah mudahnya itu adalah orang-orang yang nabung di bank atau buka deposito. Gitu. Kemudian penyaluran dana merupakan upaya dari bank sebagai lembaga intermediasi untuk menyalurkan dana DPK kepada para peminjam atau istilahnya adalah debitur dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan atau kredit. Jadi terminologi kata untuk pinjaman ini disesuaikan dengan jenis perbankan. Kalau untuk perbankan syariah umumnya menggunakan diksi pinjaman atau pembiayaan. Sementara untuk konven mereka akan menggunakan eh, kredit sebagai penyaluran dana. Nah, tujuan dari mata kuliah Alma itu apa aja? Ada beberapa. Yang pertama adalah menjaga pertumbuhan bank yang wajar. Artinya, bank itu ketika mereka mengalami growth itu harus wajar, disesuaikan dengan kondisi ekonomi pada negara tersebut secara makro, ya. Jadi pertumbuhannya harus mengikuti yang wajar. Jangan juga terlalu eh, pertumbuhannya terlalu agresif gitu ya. Harus mengikuti kondisi ekonomi saat itu seperti apa. Jadi yang wajar saja. Itu adalah tujuan pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan pendapatan yang maksimal. Seperti kita tahu, pendapatan utama dari bank itu bersumber dari pendapatan bunga atau interest atau bagi hasil ya kalau di syariah. Ya, jadi harus tujuan Alma adalah salah satunya adalah mendapatkan pendapatan yang maksimal. Kemudian juga di satu sisi yang ketiga adalah harus menjaga likuiditas itu memadai. Jadi jangan hanya mengandalkan pendapatan yang maksimal, tapi di satu sisi ternyata ada masalah dengan likuiditasnya karena terlalu besar jumlah yang dipinjamkan kepada pihak ketiga. Kemudian yang keempat adalah membentuk cadangan untuk berjaga-jaga atas hal-hal tertentu. Kemudian memelihara dana bagi masyarakat yang dipercayakan melalui kegiatan bank. Kemudian yang keenam, memenuhi kebutuhan masyarakat akan kredit. Jadi secara umum tujuan Alma itu adalah bank harus dijaga supaya tumbuhnya wajar.
kemudian juga harus bisa mendapatkan pendapatan yang maksimal, kemudian likuiditasnya juga harus terjaga, kemudian juga cadangan tetap harus ada, ya, dan juga memelihara dana masyarakat, eh, sementara di satu sisi adalah harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan kredit. Jadi semuanya itu harus seimbang. Ya. Nah, ini adalah resiko-resiko yang terkait ALMA pada perbankan. Ya, resiko-resiko apa aja yang muncul pada perbankan syariah terkait dengan manajemen aset dan liabilitasnya. Yang pertama adalah ada financing risk atau resiko terhadap pembiayaan atau resiko kredit. Nah, financing risk ini merupakan salah satu resiko terbesar yang mungkin muncul di perbankan. Karena bank tadi kan fungsinya ada dua ya, fungsi ada tiga, yaitu menjadi lembaga intermediari ya, antara pihak yang menyimpan dananya dengan pihak yang meminjam dananya. Nah, dengan proses tersebut, dengan fungsi yang dijalankan bank tersebut, maka akan muncul namanya financing risk atau resiko pembiayaan. Pasti akan muncul. Ya, di mana munculnya itu dari berbagai macam resiko. Bisa dari misalnya ketika mereka meminjam, pihak-pihak yang meminjam ke bank, itu akan mungkin mereka tidak bisa mengembalikan pinjamannya. Ya, bisa pinjam belum tentu bisa mengembalikan. Nah, itu adalah resiko financing di situ, ada permasalahan. Ya, kemudian dari financing risk ini, kemudian dia akan muncul resiko berikutnya. Kita bisa lihat di nomor 6 adalah liquidity risk. Ya, resiko likuiditas, di mana orang-orang yang minjem ini belum bisa mengembalikan uangnya kepada bank, tapi di satu sisi para DPK atau orang-orang yang punya uang di bank, ya masyarakat yang punya tabungan, punya giro, punya deposito, di satu sisi mereka akan menarik uangnya ketika memang sejatuh tempo atau ketika mereka membutuhkan, ya. Nah, bank harus bisa menjembatani kondisi tersebut. Jangan sampai bisa menyalurkan tapi tidak bisa mengembalikan. Kemudian di satu sisi impact-nya adalah adanya resiko likuiditas. Ada permasalahan terhadap likuiditas, tidak bisa mengembalikan kewajiban jangka pendeknya. Ya, itu resiko yang bisa terjadi. Kemudian ada lagi resiko pricing atau penetapan harga. Ya, ketika bank memberikan menetapkan bagi hasil sekian, kemudian menetapkan eh, nisbahnya sekian. Nah, itu harus ada pricing yang dihitung dengan baik ya. Di mana pricing ini juga harus kompetitif tapi di satu sisi prudent untuk bank. Oke, yang ketiga adalah foreign exchange risk atau resiko nilai tukar. Ini pasti akan terjadi ketika bank di dalamnya itu mereka sebagai bank devisa eh, menjalankan fungsi dengan mata uang yang lebih dari satu. Ya, ada rupiah, kemudian ada US dollar, ada Singapura dollar, dan lain sebagainya. Dan itu nilai tukar itu kan akan mengikuti pergerakan pada hari itu tuh berapa. Ya, jadi ada resiko nilai tukar yang mungkin selisihnya itu merugikan perbankan. Ya, kemudian ada lagi gap risk atau resiko terhadap kesenjangan atau gap antara jumlah aset dengan jumlah liabilitas yang dimiliki oleh bank. Kemudian ada lagi contingent risk atau resiko kontingensi, resiko yang nanti pasti akan terjadi jika satu pihak sudah mengklaim adanya transaksi yang harus di cover oleh perbankan. Ya, biasanya nih resiko yang muncul ketika bank memberikan pinjaman dalam bentuk garansi bank, kemudian letter of credit, kemudian SKBDN dan lain sebagainya. Dia akan menjadi resiko ketika pihak yang di cover oleh bank itu one prestasi dan bank harus mengcover kondisi tersebut ya, contingent risk. Oke, untuk materi minggu ini kalian bisa lakukan summary ya dari penjelasan saya. Tujuannya supaya saya bisa mengevaluasi penjelasan saya pada pertemuan ini tuh bisa dipahami atau tidak. Dan bisa membantu pemahaman kalian mengenai ALMA itu seperti apa sih, mata kuliah apa sih yang akan kita pelajari selama satu semester tuh kita akan belajar ALMA itu dari sisi apa gitu ya. Juga kita nggak hanya belajar teori tapi juga akan baca bedah laporan keuangan perbankan syariah dan konvensional. Kenapa ada konvensional? Supaya kalian paham struktur keuangan dua bank ini akan sangat-sangat berbeda. Jadi itu akan berangkat dari kondisi struktur keuangannya dulu gitu ya. Kemudian akan dirumuskan menjadi kebijakan dari perbankan syariah. Gitu. Oke, demikian untuk penjelasan saya minggu ini. Terima kasih atas atensinya ya dan partisipasinya. Mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat dari pembelajaran ini walaupun secara online ya.
Terima kasih atas hadirannya semua. Saya akhiri penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.